Saat ini, kita sudah sering sekali mendengar kata arsitektur. Bagi sebagian orang, mendengar kata arsitektur pasti akan langsung berpikir mengenai bangunan, baik itu desain maupun gayanya. Tapi, sebenarnya, apa sih arsitektur itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arsitektur adalah seni dan ilmu yang merancang serta membuat konstruksi bangunan, jembatan, dan sebagainya. Di sini, kita mendapati bahwa bidang ini dapat merancang berbagai bangunan lain selain rumah atau gedung yang dapat dihuni. Dalam perkembangannya sendiri, arsitektur memiliki sejarah panjang yang menarik untuk dibahas. Kali ini, sejarah arsitektur akan saya bahas di sebuah masa perjalanan awal peradaban manusia, yaitu di periode kuno, meliputi Yunani kuno, Mesir kuno, dan Romawi kuno. Dalam sejarah Yunani, peradaban Yunani kuno dimulai dari periode Yunani purba, yaitu pada abad ke-8 sampai abad ke-6 sebelum Masehi. Yunani kuno tidak diragukan lagi merupakan salah satu peradaban paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia. Dari daerah yang terletak di ujung semenanjung Balkan ini, tercipta dan berkembang berbagai hal penting, misalnya demokrasi, alfabet, filsafat, teater, dan arsitektur. Sama halnya dengan lukisan dan patung, arsitektur Yunani adalah paruh pertama era klasik antik. Meskipun untuk waktu yang lama diyakini bahwa asal-usul arsitektur Yunani berasal dari budaya Mediterania, peradaban yang arsitekturnya secara langsung mempengaruhi gaya Yunani adalah orang-orang dari Asia Kecil. Khususnya, arsitektur Yunani berasal dari peradaban yang menduduki apa yang sekarang ada, yaitu Turki. Sampai pertengahan abad ke-5 setelah Masehi, tujuan utama bangunan-bangunan Yunani adalah untuk pujian kepada para dewa. Bahkan, tidak umum untuk menemukan bangunan yang bukan kuil. Kuil adalah tempat terbaik yang dikenal umum dalam dunia arsitektural. Kuil tidak mempunyai fungsi yang sama dalam melayani, seperti pada gereja modern. Kuil bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda yang dianggap berhubungan langsung dengan dewa yang dipuja. Arsitektur Yunani dihasilkan dalam apa yang dikenal sebagai zaman geometris arsitektur, di mana bentuk bangunan didasarkan terutama pada elemen persegi panjang. Arsitektur Yunani menyajikan serangkaian karakteristik khusus yang hadir di sebagian besar bangunannya. Seperti di masa sekarang, konstruksi di Yunani kuno digunakan untuk domestik dan publik. Pada gilirannya, setiap jenis bangunan memiliki gaya dan karakteristik tertentu. Arsitek seperti Iktinos yang mendesain Parthenon kini dikenal sebagai arsitek jenius. Gaya arsitektur peradaban Yunani dibagi menjadi 3 tipe yang ditentukan. Gaya-gaya ini mewakili asal tertentu dari setiap gaya arsitektur Yunani. Gaya-gaya ini adalah Ionik, Dorik, dan Korintus. Tatanan arsitektur mendefinisikan setiap gaya konstruksi yang ada di Yunani kuno. Arsitektur Mesir kuno merupakan arsitektur adiluhung yang terpusat pada aktivitas dan tata nilai yang melibatkan Firaun sebagai kekuasaan, pemuka agama, dan pejabat pemerintahan yang mendominasi di level menengah serta rakyat jelata, dan kaum budak yang diambil paksa dari taklukan daerah-daerah sekitar area Mesopotamia. Firaun adalah tonggak arsitektur Mesir. Ketika wafat, ia akan membawa semua harta benda, bahkan dayang-dayang pelayanan, untuk pergi bersamanya ke keabadian. Oleh sebab itu, dibangunlah semua bangunan piramida yang lebih daripada sekedar makam. Ini merupakan bangunan yang digunakan untuk mentransformasi roh Firaun sebagai kendaraannya menuju ke keabadian. Bagaimana piramid dibuat dengan teknologi konstruksi yang belum mencapai seperti sekarang masih menjadi perdebatan. Ada yang mengatakan bahan bakunya bukan merupakan bahan padat, melainkan adonan beton purba yang dicor pada cetakan. Hal ini dibuktikan dengan kepadatan dan rapat massa dari tiap balok penyusun piramida yang lebih tinggi di bagian bawah. Bagian dalam dari piramida Mesir
dapat dilihat pada gambar berikut ini. Terdiri atas ruang-ruang upacara kematian, ruang jenazah, dan ventilasi kecil ke arah luar yang fungsinya bukan untuk pengudaraan, melainkan sebagai jalur bagi roh Fir'aun untuk terbang ke keabadian. Peradaban Mesir kuno menciptakan banyak kompleks bangunan dengan fungsi makam dengan dimensi monumental, yang merupakan pelajaran berharga bagi kompleks arsitektur di masa modern. Mesir kuno mendidik arsitek yang sangat teliti dan baik dalam mewujudkan karya-karyanya. Durabilitas ketahanan karyanya yang mencapai ribuan tahun nyaris tidak dapat disamai oleh arsitek-arsitek masa modern. Arsitektur Mesir kuno yakni telah berkembang di masa jayanya dan menghasilkan sebuah karya-karya yang begitu penting, seperti piramida Giza dan Sphinx. Bangunan di Mesir kuno dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah bangunan untuk tempat tinggal orang-orang Mesir kuno, dan yang kedua adalah bangunan untuk tujuan keagamaan. Bangunan yang bertindak sebagai tempat tinggal masyarakat dibagi menjadi bangunan untuk elit pemerintah dan bangunan untuk pedagang dan pekerja. Bangunan elit memiliki dekorasi dalam bentuk dekorasi di dinding dan lantai. Dekorasi adalah sebuah pemandangan yang indah. Masyarakat Mesir percaya bahwa salah satunya adalah pemisahan antara tubuh dan jiwa. Keyakinan ini mempunyai pemisahan tubuh dan jiwa setelah kematian dan munculnya kehidupan baru setelah terjadinya sebuah kematian. Kehidupan yang dimaksud merupakan sebuah kehidupan spiritual atau jiwa yang masih dapat hidup setelah dipisahkan dari tubuh. Kepercayaan ini menyebabkan orang-orang Mesir kuno mengabadikan tubuh yang terpisah dari jiwa sebagai bentuk tempat tinggal bagi jiwa. Romawi kuno. Dalam historiografi, Romawi kuno menggambarkan peradaban Romawi mulai dari berdirinya kota Roma di Italia pada abad ke-8 sebelum Masehi hingga runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 Masehi. Bangsa Romawi adalah kelompok budaya yang disebut sebagai etnis atau kebangsaan yang pada zaman klasik dari abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-5 Masehi menguasai Timur Dekat, Afrika Utara, dan sebagian besar Eropa melalui penaklukan yang dilakukan selama Republik Romawi dan kemudian Kekaisaran Romawi. Seni Romawi mengacu pada seni visual yang dibuat di Romawi kuno dan di wilayah Kekaisaran Romawi. Salah satu seni tersebut adalah arsitektur Romawi kuno. Arsitektur Romawi kuno mengembangkan berbagai aspek berbeda dari arsitektur Yunani kuno dan teknologi-teknologi baru seperti pelengkung dan kubah untuk menciptakan suatu gaya arsitektural baru. Arsitektur Romawi berkembang di seluruh kekaisaran selama periode Pax Romana. Penggunaan material-material baru, khususnya beton, merupakan suatu ciri yang sangat penting. Arsitektur Romawi mencakup periode dari berdirinya Republik Romawi pada tahun 509 sebelum Masehi sampai sekitar abad ke-4 Masehi, yang mana setelah itu menjadi diklasifikasi ulang sebagai abad kuno akhir atau arsitektur Bizantium. Sebagian besar contoh yang masih terlestarikan berasal dari periode belakangan. Gaya arsitektural Romawi terus mempengaruhi bangunan di bekas kekaisaran tersebut selama berabad-abad, dan gaya yang digunakan di Eropa Barat sejak sekitar tahun 1000 disebut arsitektur Romanesque untuk mencerminkan ketergantungannya pada bentuk-bentuk Romawi dasar. Orang Romawi melanjutkan pengetahuan orang Yunani, antara lain dengan konstruksi lengkung untuk membuat ruangan menjadi lebih luas.